Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang P3K Pamong Belajar. Di video kali ini, saya membuat beberapa latihan soal dan juga pembahasan terkait soal yang ada. Namun sebelumnya, berikut adalah kisi-kisi kompetensi teknis P3K Pamong Belajar. Yang pertama, yakni karakteristik, kebutuhan, dan perkembangan peserta didik. Berikutnya, teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran pedagogi dan andragogi. Selanjutnya, pengelolaan program kegiatan pembelajaran. Berikutnya, konsep keilmuan yang relevan untuk kegiatan pembelajaran, pengkajian program, dan pengembangan model. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Berikutnya, konsep prinsip-prinsip metode dan teknik penelitian. Dan yang terakhir, pengetahuan dan keterampilan fungsional. Dari kisi-kisi yang ada ini, kita akan mencoba untuk mengerjakan latihan soal dan membahasnya. Soal nomor 1. Seorang pamong belajar melakukan penilaian kegiatan pembelajaran pada program pendidikan kesetaraan paket C. Kegiatan penilaian ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas kegiatan belajar mengajar. Tahapan selanjutnya yang logis dilakukan pamong belajar tersebut sesuai tugas pokoknya adalah A. Melaksanakan pengkajian program pembelajaran. B. Melakukan pengembangan profesi. C. Melakukan identifikasi kebutuhan belajar. D. Mengembangkan model pembelajaran. Kira-kira dari keempat opsi jawaban ini, yang manakah jawaban yang paling tepat? Saya berikan waktu 10 detik untuk berpikir. Baik, jawaban yang tepat adalah yang A. Tugas pokok seorang pamong belajar meliputi 3 hal, yakni kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model. Pada kegiatan belajar mengajar, urutan pelaksanaannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Seusai melaksanakan penilaian, tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh seorang pamong belajar adalah melaksanakan pengkajian program kegiatan belajar mengajar. Soal nomor 2. Metode pengembangan model yang diperuntukkan untuk menciptakan kualitas kerja yang lebih efisien disebut A. Ethnography Research. B. Action Research. C. Inquiry Research. D. Research and Development. Dari keempat opsi jawaban ini, kira-kira manakah jawaban yang paling tepat? Saya berikan waktu 10 detik untuk berpikir. Baik, jawaban yang benar adalah yang D. Ethnography Research merupakan penelitian yang menggambarkan pola perilaku, kepercayaan, dan bahasa yang telah berkembang dan dianut oleh kelompok masyarakat dari masa ke masa. Action Research adalah metode penelitian yang menjadikan peneliti masuk ke dalam subjek penelitian. Inquiry Research merupakan penelitian yang menekankan pada rasa ingin tahu subjek penelitian untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis apa yang ingin diketahui. Dan Research and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dengan efisiensi produk yang lebih baik. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal nomor 3. Berikut ini yang tidak termasuk ke dalam prinsip dasar dalam menentukan materi pembelajaran adalah A. Adekuasi. B. Elaborasi. C. Konsistensi. D.
relevansi. Dari keempat opsi jawaban ini, manakah kira-kira jawaban yang paling tepat? Saya berikan waktu 10 detik untuk berpikir. Baik, jawaban yang benar adalah yang B. Prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam menentukan materi pembelajaran meliputi 3 hal, yakni kesesuaian atau relevansi, keajegan atau konsistensi, dan kecukupan atau adekuasi. Relevansi memiliki arti materi pembelajaran hendaknya relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan pencapaian kompetensi dasar. Konsistensi memiliki arti jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik ada 4 macam, maka materi yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Dan adekuasi memiliki pengertian materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Soal nomor 4. Tema dan judul yang dituangkan dalam desain pengkajian program harus terfokus pada permasalahan inti. Ini merupakan kriteria dari desain pengkajian yang harus A. Terukur, B. Spesifik, C. Realistik, D. Mudah dicapai. Kira-kira dari keempat opsi yang ada, yang manakah jawaban yang paling tepat? Saya berikan waktu 10 detik untuk berpikir. Baik, jawaban yang benar adalah yang B. Beberapa kriteria dari desain pengkajian program pendidikan non-formal dan informal antara lain, yang pertama adalah spesifik. Tema dan judul yang akan diformulasikan dalam desain pengkajian harus bersifat spesifik dalam arti terfokus pada permasalahan inti. Yang kedua yakni terukur. Permasalahan yang disajikan dalam desain pengkajian program harus dapat diamati dan diukur. Yang ketiga, mudah dicapai. Desain pengkajian harus menginformasikan bahwa proses pengkajian dapat dikelola melalui metode ilmiah dan hasilnya dapat dicapai dengan mudah. Yang keempat, realistik. Dalam desain pengkajian harus disajikan fakta, data dan masalah real di lapangan, bukan menginformasikan suatu rekayasa sosial atau metodologis. Yang kelima, rentang waktu. Dalam desain pengkajian harus diinformasikan rentang waktu pelaksanaan pengkajian yang jelas. Dan yang keenam, dinamis. Artinya, desain pengkajian sifatnya sementara, karena masih memungkinkan terjadinya perubahan ketika kita melaksanakan pengkajian, terutama untuk pengkajian yang mempergunakan pendekatan kualitatif. Karenanya, kita memiliki peluang untuk menyempurnakan, mengubah, atau menambah substansi pengkajian. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 5 atau yang terakhir. Terdapat beberapa jenis metode dalam perumusan masalah. Yang dimaksud dengan rumusan masalah deskriptif adalah A. Membandingkan keberadaan suatu variabel pada 2 sampel yang berbeda. B. Membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang lain. C. Mempertanyakan keberadaan satu variabel. D. Memperkirakan hubungan antara 2 variabel yang munculnya bersamaan. Kira-kira dari keempat opsi jawaban ini, manakah jawaban yang paling tepat? Saya berikan waktu 10 detik untuk berpikir.
Baik, jawaban yang benar adalah yang C. Rumusan masalah deskriptif adalah rumusan yang menanyakan keberadaan variabel mandiri, baik untuk satu variabel ataupun lebih dari satu variabel. Dengan kata lain, dalam rumusan masalah deskriptif, penulis tidak perlu melakukan perbandingan pada sampel serta tidak perlu mencari hubungannya terhadap variabel lain. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. Dengan berakhirnya pembahasan soal nomor 5 ini, maka berakhir juga latihan soal kita di video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menjadi tambahan amunisi bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3K Pamong Belajar. Terima kasih karena telah menyaksikan. Tetap terus semangat, tetap terus sebarkan kebaikan. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.